No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat kan? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, semoga dengan berdoa pembelajaran pada hari ini kita diberikan kelancaran maupun kemudahan. Nah, ini masuk semua atau ada yang izin? Ada yang izin, Bu? Siapa? Syariati. Oh, Mbak Syariati ya. Baik. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu akan menyampaikan materi mengenai zikir dan doa. Apa di antara kalian ada yang tahu? Sebelum Ibu jelaskan? Mengingat, kalau zikir itu mengingat, Bu. Kalau doa itu meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, Ibu. Iya, benar Mbak Titi. Nah, jadi zikir itu pada intinya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, sedangkan doa itu untuk meminta. Oke, selanjutnya pengertian yang lebih dalam ya mengenai zikir dan doa. Sebentar. Nah, ini pengertian zikir. Jadi zikir itu berasal dari kata azikru yang bermakna dasar mengingat. Sedangkan secara istilah, berzikir merupakan kegiatan ibadah yang dilakukan secara berjamaah maupun sendirian dengan membaca bacaan-bacaan atau melakukan perbuatan tertentu yang disertai dengan penghayatan hati yang mendalam dalam upaya mengingat Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu maupun di suatu tempat. Kemudian doa sendiri berasal dari kata ad-du'a yang bermakna dasar mengajak, kemudian memanggil, meminta tolong atau memohon sesuatu. Nah, secara istilah berdoa itu merupakan kegiatan ibadah yang dilakukan secara berjamaah maupun sendirian dengan membaca bacaan-bacaan tertentu disertai dengan penghayatan hati yang mendalam agar harapan-harapan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tuh berzikir tujuannya itu untuk apa anak-anak? Mengingat Allah. Benar. Kalau berdoa itu untuk memohon atau meminta sesuatu, dan semoga dengan berdoa harapan-harapan kita satu persatu dikabulkan oleh Allah. Amin. Untuk yang selanjutnya mengenai dalil tentang zikir dan doa. Nah, untuk dalil tentang zikir sendiri itu terdapat di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 152. Nah, yang intinya ayat tersebut menjelaskan jaminan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berzikir pasti akan diingat pula olehnya. Nah, di sini yang dimaksud yaitu Allah. Kemudian dalil tentang doa termaktub di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 186. Nah, ayat tersebut menjelaskan bahwa jaminan Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa para hambanya. Kemudian untuk materi yang selanjutnya mengenai manfaat zikir dan doa. Nah, manfaat zikir dan doa itu akan diberikan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian akan menambah rezeki maupun nikmat kita, kemudian menghilangkan kegundahan hati, menghilangkan rasa sedih, kemudian dapat menambah rasa percaya diri dan mendekatkan diri kepada Allah
serta diampuni segala dosa-dosanya. Oke, sebelum Ibu lanjutkan, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, baik, berarti udah pada paham ya. Oke, Ibu lanjutkan. Nah, mengenai adab berzikir dan berdoa. Yang pertama, ada berzikir. Tentunya kalau berzikir itu harus menutup aurat, kemudian berniat karena Allah Subhanahu wa taala, bersikap khusyuk misalnya dengan menundukkan kepala dan bersikap tenang. Nah, kemudian tidak perlu mengeraskan suara, terus menjauhkan diri dari sifat riya. Kemudian untuk adab berdoa, Nah, adab berdoa itu diawali dengan bacaan basmalah, hamdalah dan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian memperbanyak istighfar, bersuci dari hadas dan najis. Kemudian menghadap kiblat, memperhatikan saat yang tepat untuk berdoa, seperti di tengah malam maupun habis selesai sholat. Kemudian mengangkat kedua tangan, bersifat tawadu atau rendah hati, melirikkan suara ketika berdoa seperti berbisik. Kemudian yang terakhir tidak berdoa untuk keburukan orang lain atau untuk memutus tali silaturahmi. Nah, jadi kita tidak boleh berdoa untuk mendoakan orang lain, maksudnya mendoakan keburukan orang lain ya, dosa nanti. Baik, Bu. Nah, materi yang Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini mungkin cukup sampai di sini dulu. Apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai materi yang telah Ibu sampaikan? Tidak, Bu. Udah paham semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah paham. Untuk selanjutnya, Ibu minta kalian untuk menyimak video yang Ibu tayangkan ya. Ya, Bu. Diperhatikan dengan baik. Ini video mengenai lafaz bacaan doa dan zikir. له الملك وله الحمد يحيي
Nah, barusan merupakan video mengenai lafaz bacaan zikir dan doa. Jadi tujuan ibu menayangkan video tersebut, ibu meminta kalian untuk praktik. Nah, jadi kalian maju satu persatu untuk praktik bacaan zikir dan doa. Gimana? Udah siap? Udah siap belum? Insyaallah. Nah, oke, ibu panggil atau mau ini kesadaran individu? Ya udahlah, panggil aja ibu. Oke, untuk yang maju pertama kali untuk Mbak Tri, dipersilakan Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah dibaca 33 kali. Alhamdulillah dibaca 33 kali. Allahu Akbar dibaca 33 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladzi yashfa'u 'indahu ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Oke, baik, terima kasih Mbak Tri, Masya Allah. Selanjutnya untuk Mbak Erna, silahkan maju ke depan Mbak. Baik Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhiduna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa', wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard, wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Baik Mbak Erna, terima kasih, Masya Allah juga ya. Untuk nilai aman lah. Kemudian sebelum Ibu menutup pembelajaran kali ini, Ibu ingin bertanya kepada kalian. Nah, mungkin kenapa sih kita itu harus berdoa maupun berzikir? Alasannya apa? Karena kita ingin lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Ibu. Iya, benar banget. Jadi tuh kita berzikir dan berdoa itu intinya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain itu juga diibaratkan sarana bagi kita untuk memohon sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengharap kebaikannya agar sesuatu yang mungkin kita harapkan, kita sebut dalam doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Udah capek ya? Ya, lumayan, Bu. Ya, ini juga sebentar lagi
habis. Nah, jadi langsung saja ya Ibu simpulkan. Jadi kita itu senantiasa harus mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mengingat, pasti Allah juga akan mengingat balik kepada hambanya. Nah, jadi kita harus berzikir, harus juga sebenarnya berzikir, terus berdoa. Jadi berzikir itu bisa dilakukan setiap saat, tidak hanya selesai sholat saja. Nah, mungkin cukup seperti itu ya. Sekian mungkin yang dapat Ibu sampaikan materi hari ini. Paham kan? Paham, Ibu. Alhamdulillah. Untuk minggu depan kita sudah akan membahas mengenai puasa Ramadan. Alhamdulillah kalau paham. Sekian ya yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan melafadzkan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah